Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ismi di CDD Talk untuk edisi bulan Maret. Nah, karena di bulan Maret ini kita memasuki bulan puasa, yang mana nih di kehidupan sehari-hari ya, di aktivitas sehari-hari kita seringkali ya kondisi berpuasa dijadikan kambing hitam atas mungkin dengan kondisi kita yang terlihat lemes, nggak semangat, kayak gitu ya. Alasannya apa? Aku lagi berpuasa, makanya lemes gitu. Oke, jadi untuk bulan ini tema yang akan kita bahas adalah bugar dan produktif saat berpuasa. Jadi biarpun puasa, kita tetap bisa semangat, kita tetap bisa produktif, ya tanpa harus mengkamingkan si puasa itu tadi, ya. Oke, dan untuk edisi kali ini kita kedatangan yang memang pakar ya, spesialis gizi klinis ya, dari awal bros ya nggak dokter? Iya bener ya. Oke, selamat datang Dokter Brain Gantoro, spesialis gizi klinis. Oke. Jadi dokter, pertanyaannya gini nih. Benar nggak sih kondisi berpuasa itu bisa mengakibatkan kita menjadi kurang fokus atau kurang semangat gitu? Secara logika memang puasa itu bisa mengganggu, Iya, karena nahan lapar, nahan haus gitu kan. apalagi kalau dilakukan dengan cara tidak biasa atau menyimpang dari anjurannya. Secara umum, puasa atau tidak puasa, kebugaran badan kita itu dipengaruhi oleh umur. Kayak Ya, umur. terus sebenarnya juga status gizi itu yang paling utama adalah berat badannya. Terus baru hal yang di luarnya itu adalah pengaruh psikologis. Oke, berarti stres, tekanan semacam itu mempengaruhi. Dan asupan energi. Makanan berarti ya. Oke. Sebenarnya yang diekspresikan dengan kebugaran itu adalah bagian kedua dari suatu lifestyle. Lifestyle itu terbagi dua, yaitu makan dan aktivitas ditambah dengan istirahat. Berarti 3 nih sih. Jadi makan itu tentu ya apa yang akan kita ceritai itu berhubungan dengan puasa kita. Terus aktivitasnya ya kerjanya atau aktivitas kerjanya itu kurang ditambah dengan olahraga. Nah, istirahat ya harus mencukupi, baru terjadilah kebugaran yang memenuhi syarat. Seger ya. Segar, ya. Jadi secara umum memang mempengaruhi ya, mulai dari umur, bahkan jenis kelamin juga mempengaruhi. Baru yang kita bicarakan itu adalah lifestyle-nya itu makanan, asupan dan aktivitas yang Aktivitas. Plus pembagian waktunya juga ini. ya, pembagian waktu ya betul. Nah, sesuai dengan jadwal yang akan mempengaruhi jadwal istirahat kita. Terus itu secara umum hal yang mempengaruhi kebugaran seseorang. Iya. Mulai dari kayak apa, usia ya, terus asupannya juga, pembagian waktunya juga gitu. Terus di bulan suci Ramadan ini kita tentu berpuasa, maka siklus kehidupan kita itu akan kita geser. Iya, sedikit bergeser jadinya. Tapi kita juga dirapati bahwa kita akan puasa secara bersama, sama-sama muslim kita puasa. Oke. Tidak puasa seperti di luar bulan Ramadan, puasa sendiri lebih banyak gangguannya. Oh iya benar, karena serentak nih dilakukan. Sama-sama puasa. Puasa dibandingkan dengan hari-hari biasa itu ada perbedaannya. Kalau hari biasa itu 3 kali makan utama, sebaiknya kita tidak sebut sebagai makan besar. Nah, di bulan suci Ramadan itu menjadi cuma 2 kali Iya. makan utamanya.
Iya. waktu sahur dan waktu Berbuka. Gitu. Ya. Terus makan selingan di hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan itu 2 kali. Dua kali jadinya. Bisa sampai 3 kali makan selingan. Itu maksudnya setelah berbuka nih berarti? Waktu hari-hari biasa. Oh, hari-hari biasa. Hari-hari biasa tidak di bulan suci Ramadan itu 3 kali makan utama. Bisa 2 sampai 3 kali selingan. Iya. Nah, di bulan suci Ramadan itu paling menjadi 1 sampai 2 kali selingan. Nah, setelah berbuka 1 kali. Demikian juga makan utamanya yang 3 kali menjadi 2 kali. Yang selingannya itu 2 sampai 3 kali menjadi 1 sampai 2 kali saja. Iya sih. Nah, untuk jadwal makannya itu udah tertentu. Di bulan suci Ramadan itu kan udah diatur, udah tertentu. Nah, inilah yang menjadi masalah untuk diklopkan, dimatchingkan dengan jadwal jam kerja kita. Iya. Ini jadi masalah. Jadi harusnya kita tetap berpuasa. Tetap berpuasa, aktivitas yang berat itu dikurangi, jadwalnya disesuaikan. Gitu. Nah, jadwalnya disesuaikan. Shift malam ya tetap masuk shift malam. Iya. Masuk seperti biasa, shift pagi, siang ya tetap aja. Tapi itu mempengaruhi nggak dokter perubahan shift itu? Karena kan perubahan shift ini kan dia kadang kayak 2 minggu sekali nanti berubah, ada yang seminggu sekali nanti berubah gitu. Nah, kalau shift kerja itu sebenarnya dari 2 bulan pertama, bahkan sebulan pertama bekerja itu udah dilatih. Badan kita menyesuaikan. Badannya itu udah mulai dilatih untuk bisa bekerja shift. Oke, berarti badannya mulai menyesuaikan nih dengan aktivitasnya gitu. Bulan kedua, bulan ketiga lah terutama harusnya seorang karyawan itu yang bekerja shift itu udah tahu dia udah bisa mempersiapkan diri gitu, menghadapi kalau saya shift malam saya persiapannya ini, kalau saya shift pagi persiapannya ini gitu. Terus yang dilanjutkan tadi itu adalah bahwa kita terjadi perubahan jadwal. Iya. Shift kita kira-kira pergantian shiftnya jam berapa ya? Dia beragam sih. Ada yang dari jam 7 ke jam 3 sore, 3 sore ke jam 11 malam, 11 malam ke jam 7 pagi gitu. Ada juga yang dari 7 pagi ke 7 malam, 7 malam ke 7 pagi gitu. Oh, jadi dia ada yang 2 shift, ada 3 shift. Yang 3 shift itu jam 7, jam 3 sama jam 11. Iya. Sementara kita makan sahurnya itu sekitar jam 4. Iya, jam 4. Jam 4. Di makan sahur itu yang paling penting adalah kita mempersiapkan diri, karena kita mau niat puasa, kita mempersiapkan diri untuk puasa. Jadi di makan sahur itu harus cukup cairan, karena kita akan menghadapi 14 jam puasa. Iya. Tidak ada asupan makanan maupun cairan. Nah, itu yang harus dipersiapkan. Untuk menurunkan berat badan itu perlu minum jus dibandingkan dengan makanan berat yang lainnya. Makanan berat itu tidak perlu banyak. Oke, berarti porsinya dikurangi gitu. Nah, porsinya dikurangi, makanan beratnya ditingkatkan jusnya. Oh, jus buahnya gitu. Waktu kalau untuk shift yang biasa yang tidak ada shift malam, itu jadwal minumnya itu waktu bangun 1 gelas, waktu sahur itu bisa mencapai 2 gelas, jadi dipersiapkan 3 gelas. Persiapkan 3 gelas. Nah, baru puasa. Terus waktu batalin, waktu bukanya itu 1 gelas. Oh, minum dulu. Nah, Oke. 1 gelas. Terus sholat Maghrib. Iya, setelah itu sholat. Selesai sholat maghrib
1 gelas lagi, oke. Ya, baru makan. Oh, Nah, jadi kan jangan. anjuran puasa itu jadwal makan, anjuran makan di bulan suci Ramadan itu waktu buka itu bukan langsung dihidangkan 2 bungkus nasi bungkus yang besar. Tapi yang terjadi kebanyakan gitu dokter. Jadi gitu, batalin puasa langsung makan besar Boleh gitu. buka puasa bersama. Tapi di buka puasa bersama juga bukan kayak gitu. Iya, Nah, biasanya harusnya kan kecil dulu kan biasanya gitu. buka puasa bersama itu juga ada takjilnya. Iya. Ya, justru takjil itu karena buka puasa bersama gitu. Oh, Kalau nggak buka puasa bersama itu di rumah untuk orang yang nggak bekerja ini ya sesuka hati dia makan kurma sendiri atau apa. Nah, justru nama takjil itu karena buka puasa bersama. oh iya sih. Jadi waktu batalin itu tadi sampai sahur 3 gelas. 3 gelas. Batalin buka itu 1 gelas. 1 gelas. Sholat maghrib selesai. Sholat maghrib itu 1 gelas lagi. Iya, udah 5. Baru makan. Oke, baru makan. Seperti makan utama itu selesai makan itu 1 gelas lagi. Terus selesai sholat isya 1 gelas lagi. Selesai tarawih 1 gelas lagi. 8. Mau tidur itu 1 gelas cairan lagi. 9. Iya, karena kita harus Jadi pasok 9. cairan, harus lebih banyak. Terutama untuk yang diet untuk penurunan berat badan sebaiknya demikian. Nah, karena kebutuhan cairan kita itu adalah 8 sampai 11 gelas. Nah, tergantung besarnya gelas. Kalau Ya itu dia. besar 8 gelas per hari. Kalau gelasnya kecil ya 11 gelas lah per hari. Dia ada takaran itu 2,2 liter per hari untuk orang dewasa rata-ratanya. Katakan 2 liter, banyak juga yang katakan 2,5 liter. Di antara itu ya 2,2 liter rata-ratanya. Tapi gini dokter, 2,2 liter itu tuh udah termasuk cairan-cairan lain nggak? Kayak minum jus atau mungkin Ya, ada kopi, betul. ada teh gitu? Betul. Kecuali makanan yang nggak bisa diukur cairannya. Iya, Misalnya, kayak semangka gitu kan, itu kan kandungan nasi, airnya tinggi. lembek, bubur, sulit kita ukur cairannya. Nah, yang bisa kita tampung dengan gelas, dengan sendok, apa yang berisi cairan itu termasuk di dalamnya itu 2,2 liter. Ya, kalau kita mau menjelimet sampai ke segelas-gelasnya, itu tentu dipengaruhi paling pertama adalah kerja di luar ruangan atau tidak. Oh, iya. Itu sebenarnya paling jelas yang kita bisa lihat. Kalau seorang bekerja di luar ruangan, pekerja lapangan lah gitu ya. ya. Lapangan, pasti dia butuh minuman yang lebih banyak. Lagi. Iya. Nah, yang di dalam ruangan, apalagi buka aslinya sedingin mungkin. Iya, jadi bikin males minum biasanya nggak haus gitu. Iya, bentar-bentar pipis. Iya, malesnya di situ. Tentu kita maju lagi ke pekerja. Iya, balik lagi bekerja nih. Pekerja shift malam bagaimana? Boleh dia tetap makan berpuasa. Shift malamnya itu kan ada yang jam 7 ya. Iya. Ada yang jam 11. Iya, jam 7 sampai jam 11. Jadi ada yang jam 7, ada yang jam 11. Untuk jam 7 juga dia akan buka dulu di rumah. Iya. Buka dulu di rumah. Nah, selesai sholat dia akan makan. Mungkin ada dispensasi ya. Atau nggak ada dispensasi. Biasanya kalau mereka masuk jam 7 nih, jam 7 udah teng misalnya gitu. Paling nggak tuh setengah 7 udah harus ada di sana gitu. Berangkat dari rumah mungkin sekitar jam 6 paling telat atau setengah 6 gitu. Berarti kan itu mepet waktu berbuka nih. Ya. Nah, jadi bisa aja berbukanya di perusahaan. Iya, di PT. Datang lebih cepat. Selesai sholat maghrib makan, nah, baru dia kerja. Oke.
Oke, tapi ini dokter, kadang dari pengaturan jadwal di pabrik itu sendiri ya, kayak break buka puasa tuh ya mungkin 30 menitan. Jadi bisa dibilang kayak buka puasa ngebatalin minum air putih, terus sholat langsung bekerja gitu. Nanti mungkin tak berapa jam lagi baru ada coffee breaknya semacam itu. Nah, di 30 menit awal ini tuh kira-kira seperti apa yang seharusnya dia masuk ke badannya itu tuh? Ya, jadi tadi saya belum sempat jelaskan jenis cairannya. Kalau di pagi, ya subuh, itu waktu bangun itu boleh jus, boleh air. Waktu makan sahur boleh juga jus dan air. Nah, waktu buka sebaiknya adalah teh manis. Teh manis. Bahkan kalau seorang diabetes, pasien diabetes, itu juga bisa pakai teh manis. Nah, karena dia sepanjang hari sudah turun kadar glukosa darahnya. Iya, karena kan nggak ngasup apa-apa gitu kan. Nah, jadi tentu nanti bisa timbul pertanyaan, turun. Ada yang acungkan tangan, saya nggak turun katanya. Nah, itu orang itu harusnya dia jumpai dokternya dulu sebelum masuk puasa. Oh gitu. Jadi seorang diabetes itu harusnya kontrol dulu ke dokternya untuk persiapan puasa bagaimana. Nah, di dokternya itu dia akan cek. Nah, ini selama ini bagaimana kontrol gula darahnya? Oh, orang itu tidak mampu mengontrol gula darahnya. Berarti jangan makan manis-manis gitu. Ya. Jadi maaf, orang yang ini dianjurkan tidak puasa. Karena dia tidak mampu mengendalikan glukosa darahnya. Iya. Gitu. Jadi orang yang mampu mengendalikan glukosa darahnya dengan baik, seorang diabetes yang udah tahu, udah berpengetahuan tentang diabetes, ya bisa menjalani diet, olahraga dan obatnya untuk mengendalikan kadar glukosa dalam range yang terkendali. Nah, itu silakan berpuasa. Makanya dipanggil dulu dokternya. Oh, dokternya cek hasil gula darahnya sekian, dia sering kontrol baik ini, ya silakan puasa. Silakan berpuasa. Dosisnya diatur ulang, dosis obatnya. Oh maaf, puasa dalam pengawasan. Jadi waktu tadi waktu bukanya itu perlu pakai teh manis. Nah, baru kita kembali lagi. Kenapa demikian? Sepanjang 14 jam itu kita puasa, waktu bukanya ada dua hal yang penting. Satu, kita sudah kekurangan cairan, kita harus kembalikan cairan, bukan kembalikan normal senormal-normalnya. Ya, satu. Kedua, kadar glukosa darah kita akan turun, kita harus naikkan sedikit kadar glukosa darahnya itu, bukan naikkan dengan target normal senormal-normalnya juga. Ya. Tapi seenggaknya naik lah gitu. Ya. Dua ini ada implikasinya, ada pengaruhnya ke kehidupan kita juga. Satu, cairan kita minum jangan lebih dari 2 gelas. Karena kita sudah tidak minum sepanjang 14 jam. Iya, selama puasa. Jadi jangan diterjang dengan cairan yang sangat banyak. Terkejut dia. Nah, gitu. Kasus-kasus yang lambungnya terkejut itu udah sering terjadi. Dipaksa gitu ya. Ya, masuk UGD, alasannya dia sakit mah. Oh. Ya. Terus itu cairan. Terus yang kedua tadi, glukosa darahnya itu bukan dinormalkan senormal-normalnya, tapi kita perlu naikkan. Gunanya ada. Gunanya yaitu supaya nanti jangan makan kalep. Balas dendam istilahnya gitu. Ya, jangan. Jadi Ya benar. yang cukup tinggi itu harusnya bisa mengendalikan selera makan. Gitu. Nah, makanya dibatalin dulu, pakai kurma, pakai cola juga boleh. Nah, cola walaupun dia pandai bikinnya sampai
porsinya dikendaliin gitu. Jangan kalap juga. adalah dua ini, cairan dan gulanya itu dinaikkan sedikit. Terus baru sholat Ya, selesai sholat baru makan. di buka bersama juga bisa, bukan nggak bisa. Yang di awal-awal ngebatalin itu. Sholat dulu, balik lagi ke ruangannya, makan bersama, ngobrol lagi. Juga. Kalau disediain cuma waktunya 30 menit, saya kira sih ya sangat mepet ya untuk sampai makan. Iya. Cukup ya. Tapi dimanapun sebenarnya kita juga selalu dianjurkan berhenti sebelum kenyang lah. Ya. Iya sih, karena mungkin impactnya ke lambung tadi itu kan Ya, bisa. makanya tadi itu perlu gula, menaikkan gula supaya jangan makan kalep gitu. Bener-bener. Kerja lagi ini dan itu, jadwalnya sholat lagi. Kalau bisa makan lagi nggak masalah gitu. Sampai subuhnya ya makan sahur lagi, nggak ada masalah. Iya. 3 kali jadi 2 kali. Iya bener sih. Itulah lebih kurangnya. Untuk masalah gizi seimbang, Iya. ya, masalah gizi seimbang yang paling gampang dipelajari, paling gampang diingat, itu adalah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Kalau ibu ketemu ahli gizi atau dokter spesialis gizi, klinik atau dokter yang lain yang berminat di gizi, pasti akan dikomentari, oh itu udah gak berlaku lagi. Iya, kebanyakan bilangnya gitu sih. Apalagi apalagi dokter gini kan, 4 sehat 5 sempurna itu kan di dalamnya ada kayak daging gitu kan, ikan kayak gitu kan. Terus gimana dengan orang yang punya pola makan vegetarian atau vegan yang dimana dia nggak makan itu gitu, nggak makan hewan, berarti kan nggak berlaku dong 4 sehat 5 sempurna itu. Habis itu dibuatlah 13 pesan dasar gizi seimbang. Oke. Terus dipelajari lagi menjadi gizi seimbang oleh yang swasta. Terus pemerintah ngambil alih lagi menjadi 10 pesan gizi seimbang. 10 pesan, 13-10. Berlanjut lagi pedoman hidup bersih sehat. Itu tidak bergaung lama, sebentar saja walaupun ada bannernya. Habis itu baru Germas, gerakan masyarakat sehat. Iya. Nah, itu dari Menkes. Iya. Nah, kita sebenarnya kalau mau dibicarakan 13 pesan dasar gizi seimbang yang dikatakan lengkap itu, atau yang terakhir itu ada 10 gizi seimbang, itu boleh-boleh aja kalau kita bicarakan, tapi itu tidak akan terhafalkan oleh semua orang. Iya sih. Yang gampang itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Iya, itu yang paling basicnya itu. Dalam makan kita itu, makan utama yang lengkapnya itu ya makanan pokok, lauk pauk, ya, sayur, buah, terus pelengkapnya. Iya, pelengkap. Nah, itu yang sempurna. Orang sering bilang susu, sebenarnya tidak mesti susu, telur juga bisa. Oh. Ya, saya bahas dari sini kebalik yang ke depan. Gitu ya ternyata. Nah, sehubungan dengan pertanyaanku tadi, lauk pauk itu sumber protein. Jadi makanan pokok itu kandungan karbohidratnya paling banyak. Lauk pauk itu sumber protein. Sumber protein itu menjadi protein hewani dan protein nabati. Iya. Nah, nggak bisa pakai protein hewani, pakai protein nabati. Oke. Ya, protein nabati juga ada yang banyak sekali jenis asam aminonya. Misalnya dari kedelai. Iya, tempe, tahu itu. Kita makan protein nabati itu selalu negatif. Gitu. Mau tahu tadi dicicak halus. Iya. Tempenya goreng atau diapain. Ya, selalu pakai kedelai. Kedelai itu justru kandungan asam aminonya itu lebih lengkap dari yang lainnya. Ya, tidak seperti yang hewani gitu. Iya, kayak daging mungkin atau lebih lengkap. Baru
tuh sayur dan buah. Sayur dan buah itu sebenarnya sama saja, cuma buah rasanya lebih enak. Dua-duanya ini memberikan vitamin, mineral, cairan, serat. Jadi tidak ada proteinnya. Nah, proteinnya harus diambil dari lauk. Iya, lauk tadi. Lauknya nggak usah takut, bisa nabati, bisa hewani. Gitu. Pelengkapnya tadi saya sudah jelaskan, nggak mesti susu, boleh telur gitu. Nah, itu untuk makanan utamanya sebenarnya kita penuhi lah, begitu ya. Tentu kalau dimasuk di rumah bulan suci Ramadan berpuasa, ya tadi sebenarnya saya udah singgung, berpengaruh pada tingkat stres psikologis. Makanya dikhususkan pada bulan Ramadan itu puasa untuk yang muslim. Gitu, supaya sama-sama puasa. Jangan satu puasa dalam ruangan itu yang lain tidak puasa. Makan sembarangan. Yang puasa ini pun jadi bingung. Jadi karena lagi puasa gitu. Puasa mau nggak ikut makan, orang makan semua. Orang makan semua. Jadi terganggu, memang terganggu. Nah, kita sama-sama puasa, ya gangguannya itu diminimalisir. Oke. Ini benar sih. Terus olahraga itu yang terbaik itu adalah untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya. Maksudnya tambahan aktivitas. Itu kira-kira setengah jam. 30 menit per hari ya. Setengah jam dan kira-kira hampir 1 jam sebelum berbuka. Oh, berarti olahraga di bulan puasa khusus ini tuh sebelum berbuka ya? Ya, sebelum berbuka kira-kira hampir 1 jam sebelum berbuka dan dilakukan kira-kira setengah jam. Tapi kebanyakan orang alasannya lemes. Ya. Padahal manfaatnya sebenarnya apa nih dokter? Biar maksudnya alasan lemesin ini? Harusnya itu kita tetap beraktivitas ya. Kalau di bulan yang kurang aktivitasnya ya kita harus kembalikan sebenarnya. Oke. Aktivitasnya. Maka kita kalau teringat, ya kalau nggak teringat ya boleh buat ya. Namanya lupa. Kita harus olahraga ringan aja. Ya, bisa lari di tempat, bisa senam-senam ringan, apapun bisa terjadi gitu. Kira-kira hampir 1 jam lah dari jam berbuka. Kita harus dekat dengan jam berbuka supaya olahraganya itu juga menurunkan kadar glukosa darah, tapi tidak terlalu berpengaruh. Kita lagi langsung buka gitu. Karena kok terlalu cepat dilakukan nanti lemes jadinya gitu kan. Pingsan nanti. Kalau kondisi cuaca sendiri kira-kira mempengaruhi nggak dokter? Mungkin pertanyaan terakhir. Cuaca memang mempengaruhi. Mempengaruhi juga ya. Kalau cuaca yang panas, cenderung penguapannya itu tinggi, pasti akan mempengaruhi. Makanya tadi saya bilang bahwa di bulan suci Ramadan puasa itu kita berniat puasa, makan sahur itu target kita itu mempersiapkan cairannya. Ada satu lagi di pagi itu di waktu makan sahur itu sebaiknya kita tidak boleh minum kopi. Iya sih kata di kopi itu ada zat yang bikin kata dehidrasi ya kalau nggak salah gitu ya dokter. Jadi tidak boleh minum kopi, bahkan teh yang pekat itu jangan digabung. Gabungan teh dengan kopi, teh pekat itu nggak boleh karena dua-duanya ini bersifat diuretik. Cairan lebih cepat, jadi lebih cepat berisiko dehidrasi gitu untuk puasanya. Dan waktu sahur itu juga kalau biasa minum
suplemen. Iya, Ya minum aja suplemen. suplemen. Nah, kalau pernah sakit mah rasanya nggak bisa ya minum obat mahnya. Kalau sudah berdiet perlu obat untuk membantu dietnya ya minum obatnya. Oke, berarti itu dilakukan di saat sahur berarti. Itu yang Pesan untuk warga dormitori nih yang mungkin secara pola hidup masih amburadul, makan suka-suka. Tipsnya apa nih dokter? Biar mereka tetap bugar saat menjalankan puasa. Gitu. sebenarnya kalau di dormitory itu justru jadwal ini tidur dan makannya itu udah agak teratur. Teratur, tergantung juga sih dokter. Malah kebanyakan mereka itu kayak yang pulang pagi nih, mereka lebih nurutin rasa ngantuk mereka dibandingkan nyari sarapan dulu gitu. Jadi nanti siang sore dia baru bangun, kebanyakan gitu. Mungkin beberapa yang memang sadar gitu akan kesehatan, ya mereka jaga itu. Tapi banyaknya nih yang lebih nurutin ke ini egonya gitu. Jadi kalau di shift malam pulangnya pagi, tentu dia nggak bisa makan lagi. Kalau Iya, karena muslim menjalani puasa. dia nggak bisa makan lagi, dia harus makan sahur di tempat kerja. Iya, itu udah pasti. Kalau yang tidak, ya sebaiknya dia makan juga. Pulang makan sedikit, baru istirahat. Pasti selesai kerja pasti capek. Iya, semua pasti. Pasti capek, ya tidur. Apalagi dia yang nggak biasa jadi shift malam, jadi nggak tidur, ya pasti butuh tidur. Iya. Jadwal tidurnya memang akan ditukar. Iya, ketukar gitu jadinya. Tukar, kita lihat di jadwal sehari-hari ya untuk kerja kantor. Kerja kantor pulang sekitar jam 4. Kalau kantor mungkin oke lah teratur ya, karena pagi sore. Nah ini kan mereka yang di manufaktur ini kan kebanyakan ya gonta-ganti itu. Ya, misalnya seorang yang jam kantor itu pulang sekitar jam 4. Jam 4 itu dia akan pergi dengan temannya bersama-sama untuk makan dikit. Iya. Ya, hangout istilahnya. Terus pulang rumah, bersihkan diri, makan. Iya, biasa. Nah, itu. Terus habis itu baru tidur. Iya. Nah, itu adalah pekerja ringan. Pekerja ringan, oke. Kalau pekerja berat, maka jam tidurnya itu lebih dekat ke waktu pulangnya. Oke, berarti bisa disimpulkan mereka yang kerja dengan sistem shift ini masuknya ke pekerja berat gitu. Ya, pekerja berat. Karena tidak sesuai dengan siklus tidur, siklus istirahat aktifnya. Iya sih. Istirahat jamnya tukar-tukar nggak teratur gitu ya jadinya. Maka dia begitu dia pulang, dia sama juga. Orang itu kan hangout, makan, bersihkan diri, baru istirahat. Baru tidur. Nah, ini juga sama. Dan cuman jam tidurnya itu didekatkan. Nah, sehingga pulang dia akan makan, tidak perlu terlalu banyak, bersihkan diri atau apa, tidur, baru tidur. Nah, jadi memang siklusnya itu diputar. Iya. Diputar dan bahkan lebih dekat karena dia akan mengejar kembali lagi besoknya setelah 2-3 shift malam, dia akan kembali lagi shift pagi, siang gitu. Nah, dia akan mengejarnya itu bagaimana? Ya jam tidurnya itu didekatkan ke waktu jam pulangnya itu memang. Gitu. Oke, berarti tidur itu sekitar 4 jam. Iya. Sekitar 4 jam bisa mencapai 6 jam. Tapi harus paksain makan dulu ya sebelum tidur gitu. Karena kalau udah tidur dulu udah kebablas biasanya itu sore gitu. Bangun aktivitas yang lain. Kalau misalnya dia pergantiannya jam 7,
pulang pagi ya. Iya. Jam 7. Pulang pagi. Makan terus tidur jam 9. Jam 9. Kadang nanti sampai tidurnya itu jam 9 berarti. Nah, start tidur jam 9. Oh, start tidur jam 4 jam sampai jam 1. Iya, siang. Jam 1 biasanya orang udah makan siang. Iya. Nah, jadi bangun dia ya bisa pakai lagi makan siang, karena dia sebelum tidur makan, sesudahnya itu juga makan. Ya gak perlu terlalu banyak sebenarnya. Oke, jadi guys seperti itu ya untuk jadi buat kamu-kamu nih yang bekerja shift, jadi usahakan setelah pulang itu kalau di luar bulan puasa ya, itu makan dulu baru istirahat. Nah kalau untuk di bulan puasa ya mungkin buat kamu yang pulangnya pagi, it's okay ya, mungkin udah makan sahur di perusahaan nih, jadi pulang bisa langsung istirahat kan gitu. Nah buat yang malam ya seperti itu juga, buat yang pulang malam ya seperti itu juga, makan dulu baru istirahat. Oke. Pagi juga begitu. Yang shift pagi maksud saya juga begitu. Shift pagi dia seperti jam kantor. Iya, oke. Di jam kantor itu kan ada makan siang. Iya, ada makan siang. Nah, untuk bulan yang tidak puasa. Bulan biasa lah. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu juga ada jam istirahat, tidak makan siang. Nah, harus itu istirahat sebentar. Karena dia di malam hari itu udah kurang tidurnya. Iya. Nah, di jam siang itu dia istirahat sebentar. Karena kan harus bangun lebih awal untuk mungkin dia masak, prepare gitu, makan sahurnya gitu. Mungkin buat teman-teman dormitory ya, kalau mau ada request narasumber nih, boleh silakan mention aja di Instagramnya kita. So, sekian perjumpaan kita hari ini, bincang-bincang kita hari ini dengan Dr. Brain Gantoro. Ya mungkin di lain kesempatan bisa kita ngobrol-ngobrol lagi, dokter. Mungkin bahasnya, mungkin bahas dengan pembahasan yang lain ya, mungkin mengenai diet gitu ya, diet sehat seperti apa gitu ya. Oke, karena beliau juga spesialis gizi, jadi bisa lah mau nanya-nanya masalah gitu, bisa. Oke, saya Ismi dan Dr. Brain, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.